warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jemaah. Alhamdulillah wa syukurulillah, azka salati wa salami wa rasulillah, azka salati wa salami wa rasulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah, amma ba'du. Yang tercinta dan dibanggakan, abah kita As-Sayyid Maulana Al-Habib Syekh Faisal Al-Jufri, panjang usia, sehat walafiat. Para da'i, para ustadz, para kiai, para muallim, para bapak, para ibu, para aparat, para pejabat, para tokoh, para wan, randa, nini-nini, baik nini-nini berkualitas maupun standar, semua yang hadir pada malam hari ini bersama kita ngaji bareng HRC. Jangan lupa HRC singkatan hadiri resep sholawatan. Mudah-mudahan setiap pertemuan isinya adalah barokah. Amin. Setiap pertemuan isinya adalah barokah. Dan tahu nggak semua? Halo. Tahu nggak sih lagu? Bulan Rajab ini bulan yang penuh barokah. Bulan Rajab ini bulan yang penuh barokah. Siangnya, malamnya, ibadah fardunya, ibadah sunatnya, mantap, gurih-gurih. Kok bisa barokah? Karena Allah yang jadikan barokah, coy. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Adahu pada lafaz haulahu
Kalau domirnya kepada abdu, maka siapapun yang berhubungan, berkaitan, bertalian, berkesinambungan, ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi barokah, maka menjadi barokah. Makanya kalau ada jamaahnya HRC yang nanya, siapa manusia terbaik? Jawabannya Rasulullah. Jawab, siapa manusia terbaik? Rasulullah. Siapa panglima perang terbaik? Siapa kepala negara terbaik? Siapa kepala pemerintahan terbaik? Siapa kepala agama terbaik? Siapa ayah terbaik? Siapa suami terbaik? Siapa saudara terbaik? Siapa tetangga terbaik? Bahkan siapa keluarga terbaik? Keluarga Rasulullah. Siapa istri terbaik? Istri Rasulullah. Siapa keturunan terbaik? Keturunan Rasulullah. Siapa umat terbaik? Umat Rasulullah. Baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang bilang, alladzi barakna haulahu. Sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah jadikan barokah. Yang jadi santrinya Rasulullah berkah, yang jadi muridnya Rasulullah berkah, yang jadi keluarganya Rasulullah berkah, yang jadi umatnya Rasulullah berkah, yang jadi keturunannya berkah, habaib-habaib keturunan Rasulullah berkah, ulama-ulama pewaris ilmu Rasulullah berkah. Kita yang cinta salawat, cinta kepada Kangjeng Rasulullah, insya Allah ikut berkah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli, biar berkah. Muhammad. Gara-gara barokah Rasulullah, yang badannya sakit jadi sehat, yang sehat seterusnya sehat, yang buka duit jadi lupa duit. Ini yang pegang-pegang, yang pengen montok jadi montok, yang genut-genut pengen pegang. Oh iya. Kalau Habib tuh nggak gendut, Habib tuh semok, seksi dan montok. Yang badak-badak pengen langsing barokah sholawat jadi pegang. Mau badak mau pegang, yang penting sehat. Betul, betul. Allah yang janjikan barokah. Mantap tidak? Lihat surah Al-Mulk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di ayat ini dikatakan tabarakalladzi, Allah itu maha barokah. Minta barokah sama Allah, Allah kasih. Coy, bagaimana caranya biar dapat barokah? Allah ciptakan makhluk-makhluk yang mengandung barokah. Contoh, lihat Mekah. Mekah itu tandus, baheula. Mekah itu kering, baheula.
padang pasir, bebatuan gunung, iya, tapi gara-gara ada Ka'bah itu daerah jadi berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu Mekah jadi barokah gara-gara ada Ka'bah. Hebat tidak? Hebat tidak? Mantap tidak? Itu gara-gara Mekah. Orang Indonesia jadi berkah gara-gara Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uh. Lamun hayang barokah hidup di Indonesia, tuturkeun Quran. Betul? Kata Al-Quran, jauhi yang haram, lakukan yang wajib, siap berkah. Makanya saya sangat benar-benar bangga jadi orang Indonesia. Ulama bersuara semua, umat bersuara semua. Perpres nomor 10 tentang investasi minuman keras di Indonesia akhirnya dicabut karena suara ulama dan suara umat semua kompak mengatakan minuman keras tidak boleh dilegalkan di Indonesia. Tepuk tangan untuk para ulama dan umat, luar biasa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jauhi minuman keras guys, karena mabok itu jelema sehat hayang gering kan aneh. Orang gering hayang sehat itu baru cocok, itu baru orang sakit mau sehat, itu baru ya jelema sehat hayang gering. Lumpang aja sama ada mabok jadi dadalik kan, maju 2 langkah mundur 3 langkah, maju 2 langkah mundur 3 langkah, bari ngacabrak aing menjadi presiden ieu negara maju, boro-boro negara maju silaing lumpang ditadi teu maju-maju. Murung-murung da alkohol mah panas karena puji tuluy utah pajarkeun teh mabok nurutan orang barat. Orang Amerika kalau jackpot mabok nu bijil hamburger, orang Itali nu bijil pizza spaghetti, urang Purwakarta utah nu bijil toge. Belah mana gayana saudara-saudara? Astagfirullah. Berbagai merek dicobaan, Vision KTI, champagne bulunya Martini, whisky Jack Daniel, Johnny Walker, vodka, tapi miring pisok, Benson, tikotok, AO. Bakat ku eueuh pi mabok ini kita soptek lu pamajikan di keuman di uyuh. Ini bulan Rajab, bulan berkah coy. Tahu nggak yang berkah diminum di bulan Rajab apa? Susu. Serius, salah satu sunnah dan siapa? Gak perlu ada suara ini juga keles. Itu bikin muringkak bulu kelek saudara-saudara. Sampai ada ngomong-ngomong segala. Sunnah. Waktu dimi'rajkan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Setelah ketemu Nabi Ibrahim, Nabi itu disuguhin sama malaikat. Disuguhin fa'utitu bi'ina aini ahaduhumal labanu wal akhirul khamru. Disuguhin 2 wadah. Wadah yang pertama isinya susu. Wadah yang pertama isinya susu. Wadah yang pertama isinya susu. Anu teu ngomong didoakeun leungit sia susu. Kalau di mana haus ulah we. Mata ngomong atuh. Yang pertama wadah isinya hasil leungit. Mata kari. Eta teh make sin. Bah, mangesin bah gitu bah. Upaminya ge sod susu. Lebih gimana tak Ustaz? Susu. Sinageng susu. Lagu manyun ada mana susu. Tapi upami nu manjah pakai fa. Susu. Masya Allah. Wal akharu jeung ari wadah anu sejenna eta al khamru zina arak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi, khudh ayyahuma syi'ta. Ambil saja yang engkau kehendaki baginda. Mau ngambil wadah yang isinya susu, mangga. Mau ngambil wadah yang isinya arak, mangga. Mau yang wadah isinya susu, mangga. Mau yang wadah isinya arak, itu mah dua-duanya halal. Karena hukum langit yang berlaku bukan hukum Purwakarta.
bukan hukum bumi. Yang berlaku hukum langit itu diambil dari surga. Susu dari surga, arak dari surga, dua-duanya halal. Susunya halal, araknya halal. Kalau Muhammad Hariri bin Muhyiddin yang ditawarin, ya dengerin, saya yakin akan pilih arak. Tahu kenapa alasannya saya pilih arak? Kalau saya dibawa ke langit, seandainya saya dibawa ke langit oleh malaikat, lalu disuguhi dua wadah. Ini yang diceritakan Muhammad Hariri, bukan Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Hariri, cek malaikat mau ambil susu silakan, mau ambil arak silakan, halal dua-duanya. Saya pastikan saya pilih arak. Kenapa? Halal. Mumpung halal. Geus balik maka Purwakarta haram deui, geus balik maka Bandung haram deui, geus balik maka Garut haram deui, geus balik maka Jakarta haram deui, mumpung halal. Makanya dulu ada kiai yang dijebak oleh bangsa Jepang waktu penjajahan Jepang, karena Jepang itu sulit sekali menghancurkan Indonesia karena banyak ulama. Ada kiai diundang dalam acara makan malam, salah satunya kiainya makan segut bersama rombongan jemaahnya. Segut makan, setelah beres makan baru dikasih tahu, kiai, yang kiai makan itu daging babi. Wah, tujuannya apa ini penjajah? Agar hancur martabat, derajat, harkat dan wibawa kiai. Kiainya dahar babi. Kiainya malah bilang gini, Syekh, alhamdulillah. Berpuasa si Jepang goblok kita. Nah alhamdulillah ya kiai ini ya. Ya alhamdulillah. Kiai kenapa alhamdulillah kiai? Kok seneng kiai? Apa kiai bilang? Alhamdulillah. Tadi mah teu apal, jadi kuring teu dosa. Nu tadi mah halal. Menjadi apal sana daging babi. Coba lamun ti tadi apal haram. Teu meunang ada daging babi, najis, haram. Tadi mah teu apal, nya urang teu doraka. Da ayeuna mah geus daharna ge. Jadi we teu doraka kan jadi apal daging babi. Ngona sih euy. Ini hebatnya kiai, itu Jepang ngahulang dek menjebak kiai nggak bisa. Itu kalau saya yang ditawarin dua wadah susu boleh, arak boleh, saya yakin saya pilih arak mengkong halal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala Jibril hudita lil fitrah, selalu dalam kesucian karena hidayahnya seperti itu. Kata Nabi, fa akhadtul labana, maka aku ambil susu, fa syaribtuhu, maka aku minum susu itu. Maka malaikat berkata, "Qawat law akhadtal khamra qawat ummatuka." Untung baginda engkau mengambil susu. Coba kalau engkau mengambil arak, niscaya umat rusak. Apa logikanya? Logikanya Rasulullah minum susu, umatnya masih aja ada yang minum arak, betul tidak? Coba kalau Rasulullahnya minum arak, bawa-bawa ke umat ciki muning tadi uyung. Karena ayat paribasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi murid masuk minculak, umat masuk minculak. Nabinya nggak nyontoin minum arak, nabinya nyontoin minum susu. Umatnya ada yang minum arak. Makanya barokah pengajian HRC ini insya Allah dari negeri Purwakarta ini arak-arak diuwahkeun ku Allah. Amin. Loba nu error gara-gara arak, loba nu ngaco gara-gara arak. Astagfirullah hal. Aya di Bekasi aya awewe minum arak. Suami istri mabok bersama. Suami istri akhirnya cilaka. Apa? Gara-gara mabok dua anak. Lalu kemudian mereka ada suami istri, mereka berhubungan tapi bari mabok. Geus beres berhubungan si kehem geus beres main sih teh. Ketika sudah beres eta parabot salakina digunting, digoreng, ditarik buah, didahar, ditewak polisi. Salakina ngalaporkeun, kumaha cek pamajikanana, atuh da atahna we ngeunah tuh kumaha asakna. Aduh, apa Habib langsung berkeringat saudara. Itu gara-gara mabok saudara-saudara, gara-gara weureu, gara-gara haram. Ini makanya kalau bulan Rajab minum susu mana? Ya ayah lah. Ya Ustaz, gak usah stres dengan sapi.
Ya loba ya. Porot kan wae. Kan ulah salah milih di sini ini. Biasonten kadang weureut daina. Nah, susuna kada luar nah. Baleuy. Saudara, lanjut. Ini ngomong-ngomong barokah nih. Tingali ka dia, tingali. Raya. Jadi gini, ini serius nih. Kita bicara sejarah nih, riwayat orang-orang hebat, orang-orang mulia. Ulah Andin wae nu katalarga. Nabi ka apal tukang lalajo mah. Si Andin jeung si Aldibara sedang berjuang melawan pengadilan karena dianggap membunuh Roy. Tukang lalajo mah arafal. Si Roy pae disangka Andin nu ngebunuh, diponis 4 tahun penjara. Padahal lain si Andin nu ngebunuhna. Da penjahat nu asli nama si Elsa saudara. Barokah sholawat doakeun Andin mudah-mudahan dipaparin kesabaran ku Allah. Ya kalian tukang lalajo makanya honi beungeut apa saking siga TV. Ya riwayat Siti Aisyah adalah putri dari Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu punya adik namanya Siti Asma. Siti Asma ini adiknya Siti Aisyah. Oke. Suatu saat kurang contohan ku soban banyak. Siti Asma berdiri di hadapan ibu-ibu banyak. Pengajian khusus ibu-ibu tadi. Nah, lalu beliau mengangkat sebuah pakaian anu namina jubah. Diangkat sama Siti Asma. Hadhihi jubbatu Rasulillah, kata Siti Asma. Ini adalah jubahnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Ini jubah diampihan oleh istrinya Siti Aisyah. Kanat inda Aisyah. Setelah Nabi wafat, jubah ini diampihan oleh Siti Aisyah. Hatta qubidat, sehingga meninggal Siti Aisyah. Faqabadtuha, maka aku mengambil jubah ini. Jadi ini udah pindah nih dari tangan Rasulullah SAW. Rasul meninggal, diampihanku Siti Aisyah. Siti Aisyah meninggal, lalu jubah itu diampihan oleh adiknya Siti Aisyah, namanya Siti Asma. Apa kata Siti Asma sambil diangkat jubahnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Nabi menggunakan jubah ini, memakainya. Wa nahnu nagziluha, sedangkan kami sekeluarga menyimpan baik-baik jubah ini dan kami mencelupkannya ke air. Lil mardo yustashfa biha, bila mana ada orang sakit untuk berobat. Dengar ini barokah. Ini riwayat, ini hadis. Jadi kalau ada orang sakit itu datang ketemu Siti Asma. Halo. Zaman dulu ada tabib atau dokter, ada. Mereka menemui tabib atau dokter, iya. Tapi mereka bukan hanya menemui dokter, mereka juga menemui ulama. Mereka juga menemui orang soleh, minta doa kepada mereka. Ini hebatnya Siti Asma. Bukan hanya bismillah, bismillah, Allahumma. Beliau ambil sebuah peti khusus. Petinya dibuka, lalu dikeluarkan sesuatu dari peti itu, dan isinya adalah jubah Nabi. Lalu jubah itu dicelupkan ke air, dan air itu saat itu juga berubah menjadi obat. Lil mardo yustashfa biha, orang sakit minum air itu jadi sembuh dari penyakitnya. Masya, ini apa namanya kalau bukan barokah? Betul tidak? Pada pertemuan sebelumnya di pengajian HRC kita, itu kita sempat bahas bahwa barokah itu seperti setrum. Barokah itu pindah-pindah, bisa nempel-nempel, bisa ngeberebet. Ini yang nyala lampu-lampu kita ini pembangkitnya belah mana jauh amat. Di mana waduk terdekat di Purwakarta? Ciratakah, Jatiluhurkah? Itu di belah mana eta pembangkitnya lampunya nepi ka dieu? Bahkan se-Jawa dan Bali hurung, se-Indonesia hurung, pembangkit listriknya belah mana? Barokah itu seperti setrum ngaberebet. Ya alhamdulillah, Islam lahir di Mekah, Islam berkembang di Madinah sampai ke Indonesia. Siapa yang bawa? Para wali, para habaib, para ulama. Makanya Purwakarta dapat barokah dari siapa? Dapat barokah Rasulullah dari para habaib, dapat barokah Rasulullah dari para wali, dapat barokah Rasulullah dari para ulama. Maka kebahagiaan tuh jauh-jauh di Mekah berkahnya sampai ke Purwakarta, jauh-jauh di Madinah berkahnya sampai ke Purwakarta. Maka sing boga adab, sing boga akhlak, sing boga etika, kalian harus
harus punya keluhuran budi pekerti di mana-mana menghadapi para habaib, para ulama, para kiai, para wali, mereka orang-orang soleh. Insya Allah berkah buat kita. Amin ya rabbal. Sahabat Nabi udah paling ngerti deh urusan barokah. Sahabat Nabi itu udah paling ngerti ya. Gurunya nggak tanggung, langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini nih. Waduh, udah jam 2. Saudara-saudara, langsung meriksa HP masing-masing. Di Madinah itu rata-rata pedagang. Mereka berdagang dalam setahun maksimal 2 kali, rata-rata sekali. Karena sekali dagang 3 bulan. Mereka siapkan, mereka berangkat dari Madinah. Ada yang berangkat ke Irak, ada yang ke Persia atau Iran, ada yang ke negeri Syam, macam ada ke Suriah, ada ke Libanon, ada ke Palestina. Jagangnya jauh. 3 bulan itu lama. Itu kangen sama istri, kangen gak kira-kira kalau lama begitu? Halo. Kira-kira kalau jauh dari keluarga lama-lama kangen nggak? Kangen lah, sampai orang ada yang bilang rindu itu berat ya. Rindu itu berat. Maaf, menurut saya yang berat itu bukan rindu. Yang berat itu chat selalu warnanya abu tak kunjung biru. Aneh, hari WA orang tadi jawab ya update status bisa kan gehel orang. Saudara-saudara, padahal ketinggalan online. Kecuali nggak bisa nyebutkan. Saudara-saudara, hadirin muslimin muslimat. Itu sahabat tuh 3 bulan meninggalkan keluarga tuh kangen banget. Pengen ketemu istri jelas, pengen ketemu anak jelas. Tapi ingat apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Tidaklah seseorang dikatakan sempurna imannya kalau cintanya kepadaku belum melebihi kehebatan cintanya kepada anaknya dan orang tuanya. Jadi orang kalau benar cinta sama Rasulullah, cintanya itu harus benar-benar lebih hebat kepada Rasulullah, bahkan dibandingkan cinta kepada anak dan cinta kepada orang tua. Baru sempurna iman. Ini sahabat paham betul. Makanya apa? Sahabat kalau pulang kerja, pulang dagang ke Madinah, lamma qadimna ilal Madinah faja'alna an natabadara min rawahilina. Mereka pulang ke Madinah, masuk ke Madinah, mereka terburu-buru bukan ke rumah, mereka terburu-buru bukan menemui istri, mereka terburu-buru bukan menemui anak, tapi mereka terburu-buru menuju Masjid Nabawi, menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Masjid Nabawi dan rumah Rasul itu ngarendeng. Yang mereka lakukan pertama bukan masuk masjid, yang mereka lakukan adalah menunggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak tenang hati kalau belum ketemu Nabi. Saat mereka bertemu Nabi, apa yang dilakukan sahabat? Fanuqabbilu yadan nabiyyi wa rijlahu. Maka aku cium tangan Nabi, maka aku cium kaki Nabi. Nah, ini sahabat bukan hanya mencium tangannya Nabi, kakinya dicium. Ini saya ibaratkan seperti ini. Saya takut nggak sopan sama Habib, makanya saya pindah posisi. Ini duduknya begini nih. Ini duduk begini nih. Begini nih. Maaf Habib, saya nggak berani. Ada. Saya duduk begini nih. Nah, jadi kalau orang cium tangan tuh copot, lalu ke sini celepot. Telapak kaki Rasulullah dicium. Masya. Atau beliau silanya sila tutup. Tahu sila tutup nggak? Sila tutup itu yang tuhurnya ngangkat. Jadi Habib puntennya, Habibnya punten bisa. Kalau saya ngadep ke Habib saya nggak berani, kaki saya ngangkat sama Habib. Mohon maaf ya. Jadi gini nih, ini kaki kanan lututnya ngangkat, ya. Kaki kiri yang ini di atas kaki kanan, katinggal deh. Punten kaki Abdi di bawah ya katinggal deh. Ini ya katinggal, tolong ninggalkan lagi. Saya sengaja pakai legging karena mau praktekkan ini malam ini kan. Lamun temake kemana mending. Ini luak lihat dengan sinyal. Dia operator bingung, nami kurang jadi 2. Saudara-saudara, nah kakinya begini nih. Kelihatan kaki saya kelihatan? Nah kaki saya nih kelihatan nih. Jadi tangan begini nih. Jadi kalau orang cium tangan itu bisa cium kaki. Ini paham nggak maksudnya? Paham nggak? Ini sahabat udah ngerti betul urusan adab, udah ngerti betul urusan cinta, udah ngerti banget, paham banget, nggak pakai kurang. Ini udah ada contohnya. Kita mungkin tidak sempat cium kaki ulama, kita juga nggak perlu lah cium kaki kepada ulama, mungkin karena nggak sempat. Hese atau karunya kiai. Abah Habib lagi jalan mau ke panggung, jelema cium tangan, cium kaki atau Pak Kojo. Kesopan ya.
Malik nggak sopan. Udah cium tangan aja itu udah berkah. Walaupun saya kaget, aduh ngalaman oke ya. Indonesia ini ngalamin juga, Syekh. Ngalamin juga, Abah Habib. Ngalamin juga musim atau masa atau momen ketika salaman itu dihindari. Ya, sampai saya katakan begini, lebih barokah tidak salaman ke kieu mah daripada salaman. Bukan apa-apa, karena tidak boleh menimbulkan madarat. Bisa jadi bisi aya anu eta leungeunna tapak gagaro gitu. Gagarona kemana-mana saudara-saudara. Segala kapapai gagarona saudara-saudara. Itu kan ibu-ibu mendiuk dilatih sok nyawat dibenerkeun. Ya, Masya Allah. Minta Fatihah hanya buat guru saya yang tercinta, dan ayah dari guru saya, termasuk ibunya dari guru saya dan adiknya dari guru saya. 4 hari yang lalu swab test, antigen, PCR semua positif. Jadi ada 3 orang di keluarga guru saya ini yang positif corona, COVID, lalu masuk diisolasi di rumah sakit. Ini udah hari kelima, dan kemarin ibunya meninggal dunia. Kalau kata dokter tuh kamarbit, jadi ada pokok nama yang si ibu udah meninggal. Mohon Fatihahnya buat beliau nanti ya, nanti minta pas di akhir buat beliau itu, Masya Allah. Dan yang lebih sedih lagi, Bapak Kiai, si bapaknya belum tahu kalau istrinya udah meninggal. Karena takut ngedrop ya saat dengar. Jadi kita tunggu dulu sampai inkubasi 14 hari, kalau udah sehat baru dikasih tahu. Kemarin saya sendiri yang memimpin sholat jenazahnya, lalu jenazah dibawa ke Tasikmalaya untuk dikuburkan dengan protokol kesehatan. Dan itu ya Allah sedih banget ke hati. Ini saya kaget juga ya ngalamin kayak gini. Makanya berkah sholawat di HRC ini, insya Allah corona segera pergilah. Ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Balik lagi ke ngomongin barokah, bahwa percayalah barokah itu ada, percayalah Allah tempatkan barokah di banyak hal. Kalau ada tuduhan-tuduhan dari mereka yang mengatakan jangan berlebihan, macam Ka'bah. Ka'bah itu benda mati, makhluk, tidak memberi madarat, tidak memberi manfaat. Ya, kita sepakat. Tapi kami meyakini bahwa Allah menjadikan Ka'bah itu barokah. Habib, kiai, ustadz, ulama, ajengan, qori, dai, mereka semua manusia biasa, ada dosanya. Iya, saya tahu. Habib Faisal ini jalmi, Ustadz ini jalmi, saya tahu, saya percaya, jelas, nggak ada yang salah. Siapa yang bilang? Ada yang bilang antum jin nggak? Hah? Enggak kan? Iya, masa seganteng ini dibilang jin? Ya Allah, ya Rabbi, paling ganteng di bangsa jin, masa dibilang? Di bangsa manusia ini udah ganteng banget, masa dibilang jin? Kan nggak sopan. Saya tahu kiai itu manusia, ustadz itu manusia, habib itu manusia, saya tahu, iya jelas banget. Tapi saya percaya mereka membawa warisan Rasulullah, habib membawa warisan darah Rasulullah, ulama membawa warisan ilmu Rasulullah. Makanya mencium tangan mereka itu berkah, khidmah kepada mereka itu berkah. Kalau ulama turunan kafir saja bisa berkah, maaf maksud saya, bisa jadi orang tuanya kafir, anaknya masuk Islam lalu jadi ulama, mungkin nggak? Mungkin nggak? Saya punya teman, ketua MUI Papua, namanya Ustadz Saiful Islam Payage atau Ustadz Payage, asli orang Papua, bapaknya Kristen, anaknya jadi ulama, mungkin? Terjadi. Di Sumatera saya juga punya teman Cina, namanya Kokolim, tahu? Namanya aslinya Lim Haitai, masuk Islam, ganti nama jadi Usman Ansori, jadi kiai, jadi ustadz, hafal Quran 30 juz. Dia Cina, beneran Cina, masuk Islam, jadi ulama. Bapaknya kafir, anaknya jadi ulama, bisa? Bapaknya kafir, anaknya jadi ulama. Kita cium tangan sama ulama yang turunan kafir sekalipun tetap berkah. Apalagi kalau ulamanya habaib. Sudah ulama dirinya, pandina jero awakna oge mengalir darah suci dari baginda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas barokah buat kita semua. Insya awama alim tabi'an ahlul wafa mazalah jali wa ya Rabbah Muhammad
Syekh Abu Bakar bin Salim. Antum ustadzuna, antum muallimuna, antum imamuna. Syekh Faisal Al-Jufri, ya habibana, ya habibana. Syekh Faisal Al-Jufri, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Rabbana, Ya Rabbana, ighfir dhunubana. Rabbana, Rabbana, wamhu khutayana. Habibana, ya habibana, Syekh Faisal Al-Jufri. Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya habibana, ya habibana, Syekh Faisal Al-Jufri. Ya Syekhana, ya Syekhana, Syekh Abu Bakar bin Salim. Sallu ala Nabi Muhammad. Buat yang sedang dirawat, sedang sakit, kita bacakan Fatihah. Dan yang sudah meninggal, kita juga bacakan Fatihah. Ya Allah, yang sakit semoga segera sembuh, yang sehat semoga sehat seterusnya, yang udah meninggal baik karena corona maupun karena hal lain dari minal muslimin wal muslimat, semoga dalam kasih sayangmu dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma fa'usil ilaihimul Fatihah. Saya tidak menyebutkan nama dari guru saya yang terpapar positif, tidak juga menyebut nama yang meninggal karena ini kode etik dan juga memang permintaan keluarga untuk tidak disebut. Jadi yang penting doanya, Allah Maha tahu ya, pasti sampai doanya insya Allah. Saya ada di Instagram, silakan follow Muhammad Hariri Muhammad Hariri Muhammad Hariri. Aduh, disebut AA aku ini. Aduh, aku gurih-gurih.